Cuman barangkali sekarang ini hutannya agak beda Mbak tadi. Hutannya hutan digital, hutannya hutan di dunia maya. Kalau pengajaran itu hanya mendapatkan aspek-aspek knowledge saja, aspek kognitif saja. Tapi kalau membangun karakter pendidikan itu ada aspek kognitif dapat, aspek psikomotoriknya dapat. Seorang guru sedang mendidik karakter, kemudian dengan pendekatan tertentu yang terukur, kemudian oleh perspektif lain, oleh perspektif orang tua, itu disebut sebagai kekerasan. Seringkali rumah nggak sinkron dengan pendidikan di dalam sekolahan, sehingga yang karakter yang dibangun di sekolahan tidak terimplementasikan dalam begitu keluar sekolahan luntur semuanya sudah. Anak-anak generasi Z kemudian mereka kita tantang. Anak generasi Z kita tantang untuk nguplik ya arsip-arsip yang ada di ANRI ini untuk kreativitas mereka. Arsip, selamat datang di Top Secret, topik seputar cerita presiden terdahulu yang dipersembahkan oleh Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan Arsip Nasional Republik Indonesia. Top Secret menguak cerita tanpa rahasia. Adapun topik yang diangkat hari ini terkait menelusuri kebijakan pembinaan pemuda berdasarkan arsip kepanduan di Indonesia. Saya Ika Tantri akan memandu jalannya Top Secret hari ini. Bersama saya telah bergabung narasumber kita, Bapak Dr. Andes Imam Gunawan MAP, analis kebijakan ahli utama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Tantri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Bapak, sebagai lembaga yang menyimpan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki peran penting untuk menghadirkan kembali nilai-nilai luhur tersebut. Di sisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mendorong penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda agar adaptif dan kompetitif. Top Secret menjadi ruang dialog reflektif untuk mengaitkan kebijakan masa lalu dengan strategi pembinaan pemuda, serta menegaskan pentingnya arsip sebagai sumber inspirasi kebijakan publik yang berkelanjutan. Bapak, sebelum kita mulai membahas gerakan kepanduan dan juga pembinaan pemuda di masa saat ini, izinkan saya untuk menampilkan beberapa arsip agar diskusi hari ini semakin bermakna. Saya rasa penting sekali itu. Kita lihat bersama-sama. Gerakan pemanduan di Indonesia itu ternyata sudah memiliki akar yang kuat, Bapak. Ternyata sebelum kemerdekaan Indonesia, gerakan pemanduan itu sudah subur sekali di Indonesia. Memang tidak kita pungkiri bahwa gerakan ini merupakan adanya pengaruh dari bangsa lain begitu. Yang kemudian di tahun 1950 ternyata jumlahnya itu sudah ratusan, Bapak. Dan tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi ternyata juga para pandu-pandu dari Indonesia itu melakukan kegiatan aktif sampai di dunia internasional. Di antaranya mengikuti jambore internasional di Pakistan dan juga di Filipina. Presiden Soekarno menekankan sekali meskipun gerakan kepanduan ini mendapatkan pengaruh dari luar gitu, terinspirasi dari bangsa lain, namun sebagai pandu-pandu Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai yang luhur sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kemudian Presiden juga kemudian mengambil kebijakan di tahun 1961 beliau menyatukan berbagai gerakan kepanduan ini menjadi satu, yaitu gerakan pramuka yang kemudian
melalui kebijakan Presiden nomor 238 tahun 1961, tepatnya tanggal 20 Mei, beliau memutuskan kebijakan ini. Gitu. Setelahnya di 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan secara luas kepada masyarakat melalui suatu upacara di Istana Negara, yang mana beliau secara simbolis menyerahkan tongkat Panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketua pertama Kuartir Nasional. Gitu. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan defile yang diikuti oleh para pandu dari Jakarta mengelilingi kota, dan saat itulah 14 Agustus itulah yang kemudian dikenal dengan Hari Pramuka. Dalam pidatonya Bapak di tahun 1961 tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan seperti ini, Bapak. Kita harus mempersiapkan the younger generation, pemuda-pemudi kita, untuk nanti menjadi pembantu dan penyumbang yang utama dalam lapangan pembangunan. Jadi Presiden Soekarno itu terus-terusan gitu, sejak 1961 sampai tahun-tahun sesudahnya ketika beliau pidato di 1963 dan 1964, beliau selalu berpesan kepada para pandu pramuka ini untuk mengemban amanat penderitaan rakyat, Ampera. Gitu. Kemudian Presiden Soekarno juga mendapatkan gelar Pandu Agung di Istora Senayan tahun 1963, tepatnya saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan sejak saat itu juga presiden-presiden kita itu menjadi ketua Majelis Pembimbing Nasional. Dan artinya ini struktur pramuka itu sangat tinggi ya Pak ya. Sangat tinggi dan kuat. Dan kuat sekali. Artinya pramuka ini sedemikian pentingnya sehingga presiden sendiri yang masuk dalam struktur tersebut gitu. Saya dulu juga pernah waktu kecil gitu ya Pak ikut pramuka. Meskipun baru pramuka siaga, saya tidak mengikuti pramuka setelah itu. Waktu pramuka itu saya belajar bagaimana caranya tali temali, kemudian memasak dengan alat dan bahan sederhana, dan juga belajar sandi. Dan kita itu harus menerapkan 10 nilai yang disebut Dasadharma, betul ya Pak ya? Jadi melihat foto defile yang dilaksanakan di Filipina ini, saya jadi ingat ketika saya ikut, meskipun waktu itu tidak mengikuti jambore sampai tingkat internasional ataupun nasional, hanya lokal gitu. Tapi suasana jambore itu seru sekali gitu Pak. Jadi saya bisa berkenalan dengan teman-teman baru, mendapatkan ilmu baru gitu. Seru gitu. Namun kebijakan terkait pramuka itu belakangan kan sudah tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah gitu. Meskipun memang setiap sekolah itu tetap mengadakan pramuka, namun tidak menjadi ekstrakurikuler wajib. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, apakah gerakan kepanduan masih relevan Pak dengan tantangan pemuda di era digital saat ini? Baik, makasih Mbak Nanti. Tadi ceritanya sangat mengesankan ya. Flashback ke belakang sejarah tentang kepanduan. Dimana tadi Mbak Tanti menceritakan tentang awal mulanya dari Eropa oleh Pak Baden-Powell. Kemudian nilai-nilai kepramukaan itu dibawalah sampai ke Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Kemudian karena memang nilai-nilai dan metode-metode yang dikenalkan di dalam scout ini, dalam kepanduan ini memang penting ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana struggling, bagaimana melakukan perjuangan, bagaimana mencari solusi-solusi di saat-saat genting ya. Kemudian juga berbagai macam hal lah yang selalu dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas di luar kelas. Jadi betul-betul berhadapan dengan alam, bagaimana survival ada di sana, bagaimana tadi Mbak Tanti cara mengikat seperti apa, harus bisa tidak mudah lepas-lepas dan sebagainya. Ini menarik ya, menarik
menarik. Siapa yang tertarik adalah organisasi-organisasi yang ada di Indonesia pada waktu itu, baik organisasi keagamaan ataupun organisasi sifat nasional, itu melihat bahwa gerakan pramuka ini, kepanduan itu sangat cocok untuk diadopsi dalam sebuah dalam organisasinya, untuk memberikan bekal kepada para anggotanya untuk mampu menjadi pemimpin, mampu mengambil langkah-langkah yang cerdas dan tepat, serta karakter-karakter mulia tadi yang Mbak Tanti sebutkan, ada dasar dharma, suka menolong, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu semuanya sangat keren sekali. Nah sebenarnya di situ tuh dalam kepanduan itu ada sebuah benang merah yang keren. Apa itu? Yaitu tentang metodologi pendidikan, metodologi pelatihan. Bagaimana metode membangun karakter, bagaimana metode membangun technical skill dalam memberikan memecahkan persoalan-persoalan keseharian, itulah di dalam pramuka itu ada gitu. Sehingga kalau kita lihat esensi dari pramuka itu adalah bagaimana memecahkan persoalan, bagaimana memimpin, bagaimana bekerja sama, bagaimana menghormati orang, bagaimana tolong menolong dan sebagainya, maka esensi itu di zaman sekarang masih sangat harus ada. Dan esensi itu hal-hal yang substansial dalam nilai-nilai kepramukaan itu kalau kita boleh ini ya pengejauhan dari ideologi negara kita, Pancasila. Ada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan, persatuan Indonesia, sampai sila kelima, itu semuanya coba di dasar dharma pramuka itu selalu tuh bisa dikaitkan dengan sana. Jadi masih relevan. Cuma barangkali kalau zaman dulu itu pramuka itu belajar di hutan di tempat terbuka, kemudian bagaimana mengatasi persoalan. Cuma barangkali sekarang ini hutannya agak beda Mbak tadi. Hutannya hutan digital, hutannya hutan di dunia maya. Tapi persoalan-persoalannya mirip. Bagaimana menentukan arah? Kalau dulu arahnya arah mana barat, mana timur, mana selatan, maka kalau sekarang arahnya adalah bagaimana nih? Saya akan mengarah kemana? Perjuangan hidupku mau ke arah mana? Cita-citaku mau ke arah kemana dan sebagainya. Ada cara-cara bagaimana memilih arah itu, bagaimana menentukan prinsip-prinsip hidup, bagaimana membangun jalur kesuksesan, itu dibutuhkan. Dan itu dipelajari dalam pramuka esensinya gitu. Maka pada saat sekarang esensi itu perlu dipertemukan dengan realita lingkungan strategik di dalam dunia saat ini, di mana ada teknologi digital, ada globalisasi, ada infiltrasi budaya dan sebagainya, macam-macam luar biasa itu. Maka esensi yang gemar menolong, suka bergotong royong, itu harus dijustifikasi, disesuaikan, dikontekstualisasikan dengan situasi dan tantangan-tantangan zaman sekarang. Nah itu yang esensinya gerakan kepanduan ataupun kita kenal dengan nama pramuka tadi itu. Lantas sejauh mana Pak? Apakah menurut Bapak pemuda-pemuda sekarang itu sudah begitu kuat mengamalkan yang kita sebut dasar dharma itu atau nilai-nilai luhur itu gitu di tengah kondisi saat ini Pak? Ya tentu saja kalau dasar dharma itu kan nilai-nilai value ya. Value itu nggak akan bisa menjadi perilaku kalau nggak ada proses internalisasi dari value itu. Nah proses internalisasi itu pasti melakukan yang namanya proses pendidikan. Pendidikan itu bisa ditempuh melalui jalur formal dan jalur informal. Kepanduan salah satu diantaranya adalah masuk dalam pendidikan informal. Tapi itu bisa dimasukkan ke situ, bisa itu dimasukkan. Bagaimana caranya memasukkan itu? Makanya pada saat misalnya kita ingin saat ini seperti apa? Saat ini kita bisa lihat. Kalau kita melihat dalam konteks karakter building itu di pramuka, maka kita lihat bagaimana gerakan pramuka sekarang seperti apa. Apakah gerakan pramuka nilai-nilainya tadi itu sudah teraktualisasikan dengan konteks kekinian. Saya rasa Kuarnas Gerakan Pramuka telah melakukan hal-hal seperti itu ya. Seperti ini misalnya ada jambore digital, ada misalnya mengimplementasikan teknologi digital, misalnya mencari lokasi dan sebagainya sudah menggunakan digital. Itu juga bagian dari bagaimana menginternalisasikan perkembangan sains dan teknologi ke dalam pramuka gitu. Tapi kalau di tempat yang lain misalnya, bisa nggak nilai-nilai dasar dharma tadi itu enggak melalui pramuka? Bisa juga. Misalnya ada yang mirip pramuka. Kalau di organisasi Muhammadiyah namanya adalah kepanduan.
Tadi Mbak Tanti depan kayaknya menyebut juga ada namanya Hizbul Waton. Hizbul Waton salah satu di antara kepanduan itu. Sekarang masih ada Hizbul Waton. Maka disitulah dengan spesifik kalau Hizbul Waton itu konsentrasi ke arah nilai-nilai keagamaan untuk menguatkan organisasi kemuhammadiyahan, membangun kepemimpinan, membangun kepeloporan dan sebagainya, itu bisa di sana bisa. Jadi kalau menurut pandangan kami adalah sebetulnya nilai-nilai itu sekarang masih terus diupayakan. Cuman intensitasnya yang agak berbeda. Bahkan di beberapa pendidikan yang formal ya, itu seringkali memasukkan nilai-nilai value menjadi karakter itu terjebak ke dalam proses yang namanya pengajaran. Jadi kalau kita ingin membangun karakter seorang, itu pasti menggunakan konsep pendidikan. Antara pendidikan dengan pengajaran beda. Kalau pengajaran itu hanya mendapatkan aspek-aspek knowledge saja, aspek kognitif saja. Tapi kalau membangun karakter, pendidikan itu ada aspek kognitifnya dapat, aspek psikomotoriknya dapat, aspek afektifnya juga dapat semuanya gitu. Nah itu ada di situ. Nah saat ini kayaknya ya masih perlu kurang melihat situasi kayak gini, pendidikan karakter ala kepanduan, pendidikan karakter ala pramuka itu perlu diejawantahkan dengan serius ya, dengan bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing lembaga. Itu Mbak Tanti, kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Menarik nih Pak. Jadi kalau kita berbicara terkait masa lalu dan masa kini, kemudian ada pergeseran terkait minat pemuda gitu, dari konvensional ke digital. Artinya kita itu pemerintah gitu, dan juga stakeholder itu juga harus melakukan inovasi gitu ya Pak. Jadi bagaimana nih Pak terkait inovasi yang mungkin tadi telah Bapak sebutkan terkait pendidikan dan pengajaran. Apakah namun saya ingin meng-highlight kembali gitu loh. Bagaimana pendidikan dan pengajaran ini telah dilakukan inovasi untuk kemudian lebih baik diserap oleh para pemuda. Ya, pertama mungkin yang kaitan dengan inovasi di kepramukaan ya Mbak. Dengan lahirnya Undang-Undang Kepramukaan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010, itu sebetulnya mengakomodir tentang perkembangan lingkungan strategik pramuka pada waktu itu. Pada waktu itu ditengarai bahwa minat generasi muda, anak-anak itu nggak begitu tertarik lagi dengan pramuka. Maka undang-undang itu memungkinkan ya pramuka melakukan berbagai macam inovasi, misalnya dari seragamnya, dari media belajarnya, dari berbagai macam hal. Itu dilakukan seperti itu. Itu kalau dari sisi perubahan dari sisi gerakan pramuka. Sekarang sedang terus berjalan seperti itu. Nah, sementara itu kalau kita lihat di lembaga pendidikan, maka juga ini PR. Kita mengetahui ya, ada di daerah Provinsi Banten misalnya tiba-tiba ada konflik yang sangat serius antara seorang murid dengan seorang guru. Murid ditegur, melakukan kesalahan, kemudian ini mempersoalkan dan sebagainya. Nah di sini pada waktu seorang guru sedang mendidik karakter, kemudian dengan pendekatan tertentu yang terukur, kemudian oleh perspektif lain, oleh perspektif orang tua, itu disebut sebagai kekerasan. Nah ini menjadi PR itu. Ini PR-nya bagaimana menseimbangkan ya metode-metode membangun karakter di lembaga pendidikan itu menseimbangkan, difahami bersama-sama. Memadukan antara metode yang dipakai di sekolahan dengan metode yang harus dilakukan di rumah, ada integrasi seperti itu PR-nya. Jadi pada saat misalnya sekarang banyak ya orang tua menyekolahkan anak di sekolahan, kemudian diserahkan ke sekolahan, dia tidak memikirkan bagaimana setelah dari sekolah ke rumah, kemudian dari rumah seperti apa. Seringkali rumah nggak sinkron dengan pendidikan di dalam sekolahan, sehingga yang karakter yang dibangun di sekolahan tidak terimplementasikan dalam begitu keluar sekolahan luntur semuanya sudah gitu. Jadi memang harus sinergi antara pendidik dan orang tua. Kolaborasi pendidik dan orang tua, kemudian juga guru-guru ya, para pendidik juga perlu dikayakan dengan berbagai macam metodologi bagaimana membangun karakter itu. Seringkali kan gini ada misalnya guru ya, ini saya guru matematika ini. Ada nggak ya kaitan dengan karakter building? Ada banget gitu. Kita lihat dari simbolnya aja ya. Misalnya ada plus, ada minus, ada membagi, ada kali. Plus, kalau saya membangun karakter seorang guru matematika, jadilah kalian memiliki karakter plus. Dimanapun kalian berada, maka keberadaan kalian akan menambah
kehebatan sesuatu yang kalian ada di situ. Dan sebaiknya itu menjadi PR buat kita bersama-sama. Di sebagian sekolah juga sudah masih oke ya bangun karakter. Mungkin di lembaga-lembaga agama, ada pesantren dan sebagainya, semua bergerak ke arah itu semuanya. Tapi terus harus, menurut hemat saya memang harus ada pemantauan, evaluasi yang cukup bagus ya untuk mengetahui apakah metode pendidikan yang dilakukan di masing-masing unit, termasuk unit rumah tangga, itu sudah efektif atau belum. Ini membutuhkan keterampilan para pengampu pendidikan tadi, itu para pendidikan. Menjadi PR kita bersama. PR kita bersama-sama ya, siap laksanakan. Dalam upaya diseminasi arsip kepresidenan kepada masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan atau Puspipres menyelenggarakan program Top Secret Jasa Presiden, diskusi online Puspipres atau DOP, dan pameran tetap Presiden pertama Insinyur Soekarno, baik secara daring dan luring. Bagi sahabat arsip yang ingin melihat pameran arsip kepresidenan secara virtual, dapat mengunjungi laman ANRI di www.anri.go.id. Apabila sahabat arsip ingin melihat pameran dan gedung cagar budaya secara luring, sahabat arsip bisa mengunjungi Puspipres di Jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat dan tidak dipungut biaya. Pameran ini terbuka untuk umum dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat arsip dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat info@anri.go.id. Kami tunggu kunjungan sahabat arsip. Jadi menarik Pak, tadi Bapak mention terkait sinkronisasi gitu ya, dan juga bagaimana pola pendidikan itu bagi para pemuda itu. Jadi ini ada arsip gitu Pak, terkait yang pada masa lalu Gerakan Pramuka turut dilibatkan pemerintah dalam proses pembangunan Pak. Yang dimaksud pembangunan ini luas, banyak gitu. Namun ini saya menemukan arsip dan juga terekam di Harian Kompas tanggal 7 Agustus 1965 bahwa kelompok Pramuka dilibatkan dalam pembangunan jalan raya. Jalan yang dibangun itu sampai sekarang masih ada Pak, namanya Jalan Pramuka, yang sangat padat sekali gitu ya Pak sekarang di Jakarta Timur gitu. Ternyata Jalan Pramuka itu memang dibangun oleh para pandu Pramuka dan juga pembina Pramukanya juga gitu Pak. Dan menurut informasi Pramuka itu dilibatkan secara bergiliran gitu Pak. Jadi shift-shiftan gitu Pak istilahnya. Nanti yang ini selesai bekerja, shift 2 giliran gitu. Dan waktu itu kejar target biar selesai di 14 Agustus 1965 untuk memperingati Hari Pramuka gitu Pak. Dan pada waktu itu jalan diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno, dilakukan dengan upacara besar dan dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Dwikora dan para perwakilan negeri sahabat. Saat itu Dr. Khairul Saleh selaku Wakil Perdana Menteri dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Ketua Kuartir Nasional turut menghadiri upacara peresmian Jalan Pramuka. Yang ini nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya Pak. Bagaimana arah kebijakan untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam pembangunan saat ini Pak? Karena kalau disuruh bangun jalan kayaknya keberatan juga ini sebagian gitu. Bagaimana Pak? Yang pertama kan itu kan bentuk partisipasi ya. Bentuk partisipasi. Jadi, betul Pak. Mungkin pertanyaannya kenapa pada waktu itu Pramuka dilibatkan? Pertama, Pramuka itu adalah usianya pasti masih muda. Yang kedua adalah pada waktu itu gerakan Pramuka juga masih awal-awal dibuat gitu. Sehingga jadi semangatnya masih ini Pak ya. Pertama semangatnya masih ini, yang kedua adalah ini adalah sebagai bentuk metode pimpinan waktu itu, Presiden Soekarno waktu itu adalah untuk memberikan peran memberikan kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Dalam konteks waktu itu pembangunan fisik ya. Fisik. Kalau non karena fisiknya memang dibutuhkan saat itu. Iya betul, fisik. Artinya membangun fisik, tapi itu intinya pada partisipasi dalam pembangunan itu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya sekarang ya,
ada anak-anak muda pramuka disuruh buat jalan, kira-kira Iya. geger nggak masyarakat? Orang tuanya malah protes Pak takutnya. Makanya itu. Nah, dalam konteks yang sekarang, maka kita banyak sekali ya persoalan itu apa yang ada di sekarang. Persoalan pembangunan itu apa? Misalnya persoalan tentang pengangguran, persoalan tentang misalnya tingkat pendidikan yang rendah, misalnya persoalan tentang angka perkawinan usia dini yang tinggi, misalnya persoalan tentang keadilan gender dan sebagainya. Itu persoalan banyak. Belum lagi misalnya persoalan lingkungan hidup dan sebagainya. Maka ya sekarang ini adalah pemuda, generasi muda itu bisa berperan dalam rangka bagaimana problem solving terhadap berbagai macam persoalan itu gitu. Nah, kalau dilihat dari kacamata pemuda, maka kualitas pemuda itu dilihat dari namanya indeks pembangunan pemuda. Itu mencerminkan kualitas pemuda, dirinya seperti apa gitu. Kemudian juga kalau pemuda itu berkualitas, maka dia akan bisa berperan banyak di dalam proses pembangunan. Nah, ini maka kalau kita ditanya apa perannya sekarang, perannya sangat luar biasa. Baik peran yang sifatnya fisik, misalnya menanam mangrove di sebuah pantai, misalnya melakukan reboisasi di sebuah gunung yang gundul kayak gitu. Misalnya tentang bagaimana sampah luar biasa, itu pemuda bisa berperan. Berpartisipasi. Dan pemerintah pada saat sekarang ini nggak terlalu dalam tanda petik ya mendikte atau menyuruh ya dengan otoritasnya untuk enggak. Sekarang itu ada namanya komunitas. Komunitas itu adalah organisasi kepemudaan yang sangat cair. Dia bisa concern kemana-mana itu. Bisa ke arah lingkungan, bisa ke arah kemiskinan dan sebagainya. Nah, peran-peran pemuda saat ini seringkali menggunakan peran-peran lembaga yang namanya komunitas. Komunitas inilah yang mereka berkumpul, bergerak, kemudian menyelesaikan berbagai macam persoalan. Sangat luar biasa, banyak sekali komunitas-komunitas itu. Mereka biasanya dalam bentuk NGO, ya, non-government organization. Nah, ini juga bukan sebuah musuh, bukan merupakan musuh dari pemerintah. Antara komunitas, pemerintah, dunia industri, media, university, berarti selalu berkolaborasi yang kita kenal dengan namanya pentahelik. Jadi pemuda juga bisa bagaimana cara mengkolaborasikan antar pelaku pembangunan di dalam menyelesaikan persoalan. Betapa banyaknya peran yang terbuka buat pemuda untuk berperan itu. Dan pemerintah tentu saja ya melakukan penyiapan. Bagaimana menyiapkan potensi pemuda tadi itu yang potensial menjadi kekuatan efektif dengan program-program kepemudaan. Ada undang-undang nomor 40 tahun 2009, undang-undang tentang pemudaan. Nah, konsep bagaimana pemuda akan dilakukan ada di situ. Wah, menarik nih Pak. Ya. Tapi sebelum ke sana saya tergelitik dengan kolaborasi pentahelik tadi dan indeks yang tadi Bapak sampaikan. Sejauh ini Pak, bagaimana kolaborasi pentahelik tadi sejauh mana gitu sudah menyumbang indeksnya, atau indeksnya itu saat ini sudah dalam tahap apa nih Pak? Apakah sudah cukup baik, sudah baik, atau masih kurangkah gitu? Saat ini indeks pembangunan pemuda di angka 68, sekian itu kalau nggak salah. Jadi artinya sudah sesuai dengan target yang akan dicapai. Kan batasnya kan 50% ya. Sudah di atas itu masih bagus. Namun di dalam elemen-elemen itu ada pendidikan, ada kesehatan, ada lapangan dan kesempatan kerja, ada kepemimpinan, ada inklusi dan gender. Itu di beberapa domain namanya itu masih agak rendah. Nah, ini membutuhkan gerak bersama-sama. Nah, kami Kemenpora terutama ya sedang terus mengembangkan yang namanya koordinasi lintas sektoral untuk pelayanan kepemudaan yang menggunakan indeks sebagai ukurannya. Ini harus ada kolaborasi antar pentahelik tadi itu. Biasanya kami datang ke daerah, provinsi, kemudian merancang program-program untuk meningkatkan indeks itu. Kemudian di dalam rencana daerah tadi itu akan terpetakan pentaheliknya di mana perannya, swasta di mana, kemudian masyarakat ada di mana, perguruan tinggi ada di mana, pemerintah ada di mana, sektor ini ada di mana. Itu sedang bergulir seperti itu. Cuman belum efektif karena baru agak awal-awal ini dilakukan. Ya, kira-kira gitu, Mbak. Baik.
Berarti memang Kemenpora juga sudah melakukan kolaborasi atau kerjasama ya Pak dengan berbagai instansi baik di dalam maupun luar negeri ya Pak ya? Sudah dan sedang. Sudah dan sedang. Sudah. Mungkin boleh disebutkan Pak, yang sudah dengan mana aja, yang sedang dengan mana aja gitu. Ya, saat ini Kemenpora kan gini ya, kalau misalnya kita ingin memperbaiki pemuda secara bagus, maka membutuhkan kerja seluruh stakeholder. Pentahelix tadi itu, baik pentahelix di pusat maupun di daerah, harus itu bekerja sama-sama. Gitu. Nah, Menpora saat ini sedang mengarah ke sana, mengarah untuk menggerakkan seluruh pentahelix tadi itu bekerja bersama-sama. Gitu. Kemudian programnya seperti apa? Bermacam-macam programnya. Programnya turunan dari Indeks Pembangunan Pemuda, macam-macam ya programnya. Misalnya kalau program untuk domain lapangan dan kesempatan kerja, maka Menpora sedang giat membangun yang namanya ekosistem pengembangan kewirausahaan pemuda. Ekosistem yang dibangun. Jadi kalau misalnya kita ingin melahirkan satu orang wirausaha muda, maka di situ ada elemen-elemen stakeholder, elemen-elemen pentahelix yang harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan itu. Ada satu contoh bagus Mbak Tanti, yaitu di salah satu kabupaten pilot project kita di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itu kita konsep pentahelix udah bisa kita terapkan dari mulai tahun 2018 sampai sekarang. Kira-kira sudah berapa itu ya? Sekarang 2005 sudah 7 bed yang ke-7 dan masih berjalan. Dan ini menjadi percontohan bagaimana mengembangkan perusahaan tadi itu untuk dengan konsep pentahelix. Kemudian ada juga misalnya bagaimana untuk meningkatkan wawasan global. Di Menpora ada namanya pertukaran pemuda antar negara. Ada ke Australia, ada ke Jepang, ada ke ASEAN, ada ke China, ada ke Singapura, ada ke Selandia Baru, ada ke Kanada. Ini akan diperluas dengan Timur Tengah, Afrika. Di ke depan akan seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan network global akan didapat di situ. Itu ada. Ada juga yang namanya program pertukaran pemuda antar provinsi. Karena kan masing-masing etnik nih. Etnik dari mana-mana ketemu dalam sebuah kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi, kemudian ditempatkan di berbagai macam provinsi. Nah, di masing-masing provinsi ini mereka mirip kayak KKN. Mereka menginisiasi kegiatan dengan menggunakan konsep pentahelix tadi itu. Misalnya, di lokasi Kota Waringin Barat, tahun ini di Kota Waringin Barat. Lalu mereka akan melakukan apa? Ternyata mereka akan melakukan misalnya saja pendidikan ya. Pendidikan di bidang apa? Penyadaran untuk mengurangi risiko pernikahan dini. Itu banyak sekali titik-titik gitu. Dan kita mengembangkan itu. Contoh misalnya ya, Kemenpora dengan pemerintah Selandia Baru itu kolaborasi bekerjasama Mbak Tanti untuk apa? Untuk memberikan pelatihan para leader untuk organisasi yang memiliki social project. Khususnya di arah tengah dan timur Indonesia. Itu dikompetisikan itu. Jadi kalau misalnya tahun ini akan kita kirim 10, dikasih launching, daftar, diseleksi, kemudian 10 orang kita kirim ke Selandia Baru selama 6 bulan. Belajar bahasa 4 bulan, bahasa Inggris, kemudian belajar leadership dan manajemen social project selama 2 bulan. Pulang dapat dapat bantuan investasi sosial sekitar 50 juta untuk mengembangkan proyek sosial yang dilakukan. Sekarang masih kita pantau dan berkembang dengan bagus. Nah, mereka bergerak menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai dengan concernnya masing-masing. Ada yang ke arah gender, ada yang ke arah budaya, pokoknya juga sangat keren sekali. Nah, itulah program-program yang sebagian kecil yang kami lakukan di Kemenpora. Masih ada yang banyak lagi, tapi ya saya rasa kalau bercerita itu bisa 5 jam ya, Rin. Menarik sekali Pak. Banyak sekali. Jadi saya jadi pengen muda lagi nih Pak. Ayo, mungkin bisa daftar Pak saya. Bisa. Tadi kita sudah menyebutkan nih pemuda, membahas pemuda dari A sampai Z. Ya. Namun kita belum meng-highlight nih Pak. Yang dimaksud pemuda itu ada range umurnya berapa tuh Pak? Kalau pemuda, barangkali saya bisa masuk menjadi golongan pemuda gitu kan. Pemuda, orang bisa, masyarakat siapapun bisa membuat definisi. Oke. Mau usia berapun bisa. Tetapi kalau di Indonesia,
Sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2009, batasan muda itu adalah usia 16 sampai dengan 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Ya. Nah, bagi orang-orang kita-kita saya yang udah di atas 30 tahun, bagaimana cara berpartisipasi? Kita bisa jadi mentornya pemuda, bisa menjadi pendamping pemuda, kalau kita di Menpora bisa membuat program ya, kebijakan yang semakin mengakselerasi peran muda, itu kita bisa lakukan. Jadi 16 sampai dengan 30 tahun. 30 tahun lebih 1 hari sudah nggak pemuda lagi. Sayang sekali Pak, saya 33 tahun. Bapak tadi telah menyebutkan berbagai macam pembinaan untuk pemuda gitu. Namun bagaimana Pak Kemenpora memastikan setiap pemuda itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pembinaan ini, untuk pengembangan pemuda? Pertama aspek keadilannya itu adalah karena Menpora itu kemampuannya sedikit, resourcesnya anggaran tidak terlalu banyak, maka aktivitas-aktivitas itu pesertanya dipilih dengan cara seleksi, kompetisi. Jadi dari daerah sampai ke pusat itu dikompetisikan. Karena misalnya ada kegiatan misalnya pertukaran muda antar negara, pesertanya cuma 30. Maka kita umumkan seluruh Indonesia, itu ramai banget pada daftar, terpilihlah 30 itu. Tetapi yang daftar itu ya dari Sabang sampai Merauke, semuanya mendapat kesempatan. Ada gunanya nggak bagi yang nggak keterima? Ada. Karena apa? Begitu kita mengumumkan sebuah kompetisi, maka secara masif, secara simultan, anak-anak muda melayakkan diri, memantaskan diri, belajar untuk masuk ke level kualifikasi lulus. Itu kan proses pembelajaran yang luar biasa. Keren banget. Satu. Yang kedua juga kita gini Mbak Yandri. Anak-anak muda tadi saya sebutkan di depan, seringkali ada yang namanya komunitas. Maka kita melibatkan komunitas. Komunitas yang punya anggota banyak, mereka kita persilahkan untuk membuat proposal, kamu mau ngapain? Mau bikin project apa kamu gitu. Kalau itu silahkan bisa apply ke Kemenpora. Menpora bisa memberikan dukungan, apakah itu budget, apakah itu instruktur, apakah itu surat rekomendasi, apakah itu minjemin gedung dan sebagainya, itu bisa kayak gitu. Berbagai macam cara yang kita lakukan untuk itu semuanya. Kita juga sama, kita juga mengoptimalkan peran pemerintah daerah, provinsi ya, melalui Dinas Pemuda Olahraga, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten, itu juga kita dorong untuk melakukan program-program kepemudaan sehingga makin masif dilaksanakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Itu pun masih dirasakan kurang. Barangkali kedepannya dapat kolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Tentu saja, itu sangat bisa gitu. Karena kan ada juga anak-anak muda itu yang hobinya ya, passionnya itu terkait dengan dokumen-dokumen. Ada misalnya contoh di daerah Jakarta Selatan atau di mana itu ada namanya kelompok ilmiah remaja. Nanti kita Menpora dengan Andri bisa membuat sebuah ajang kompetisi misalnya apakah menulis esai atau menurut apa, membuat ringkasan kajian apa, atau membuat policy brief misalnya, membuat rumusan kebijakan, tetapi kita giring bahwa policy briefnya tentang bagaimana membangkitkan nilai-nilai yang terdahulu, yang arsipnya itu hanya ada di Arsip Nasional ini. Maka begitu lomba itu kita jalankan, maka berbondong-bondong anak-anak yang berminat itu akan mencari arsip ke sini gitu. Tinggal nanti mungkin perlu dipikirkan apakah mungkin semua arsip yang ada di sini itu misalnya bisa diakses secara terbuka dan sebagainya, itu saya rasa salah satu di antaranya kolaborasi yang mungkin bisa dilakukan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Andri. Wah, terima kasih Bapak. Nanti ke depannya mungkin bisa didiskusikan kembali terkait rencana kolaborasi. Iya, harus. Ya. Bapak, mungkin sebagai penutup diskusi hari ini, Bapak ada pesan gitu atau rekomendasi untuk Arsip Nasional, khususnya Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, agar dapat semakin menarik pemuda untuk pemanfaatan arsip. Silakan Pak. Yang pertama, ketersediaan arsip di sini sudah sangat iya banget, ya kan? Sudah sangat iya banget. Kemudian mungkin bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatannya. Hemat saya mungkin Andri perlu banyak-banyak
Saya nggak tahu apakah sudah. Perlu banyak-banyak mengundang ya anak-anak generasi Z. Kemudian mereka kita tantang. Anak generasi Z kita tantang untuk nguplik ya arsip-arsip yang ada di ANRI ini untuk kreativitas mereka. Itu sangat bagus banget. Kemudian juga program ini juga menurut saya sangat bagus ya. Bagi Kemenpora juga sangat senang waktu kemarin kita dapat skripnya. Ini juga kita belum tahu juga itu. Nah ini juga banyak. Kita bisa menguatkan Mbak nanti, menguatkan apakah kebijakan yang kita ambil tadi itu sebetulnya ada benang merahnya nggak dengan yang dulu. Apakah kebijakan yang kita ambil sekarang misalnya bagaimana mengembangkan karakter building untuk anak-anak muda, apakah itu juga menjadi program yang dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau dulu seperti ini hasilnya seperti apa, kemudian seperti apa, nah sekarang harus seperti apa gitu. Melihat best practice dan failure-nya gitu ya Pak, dari arsip-arsip ini. Iya, betul. Untuk kebijakan yang semakin berkembang. Iya, betul. Kira-kira kayak gitu sih. Makasih. Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Top Secret hari ini. Saya mewakili pemuda Indonesia ya, semoga aja. Tapi sepertinya masih banyak sekali pertanyaan yang dapat disampaikan kepada Bapak gitu ya. Mungkin nanti untuk para pemuda-pemudi Indonesia bisa menuliskan di kolom chat apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait kepemudaan. Sahabat Arsip, demikianlah Top Secret. Topik seputar cerita Presiden terdahulu menelusuri jejak kepemimpinan dan pembinaan pemuda melalui kebijakan Presiden tentang gerakan kepanduan di Indonesia. Untuk menutup acara, izinkan saya membacakan kutipan Presiden Soekarno saat berpidato dalam acara pembukaan Pusat Pendidikan Pembina Pramuka 11 November 1964. Engkau hidup buat apa? Ya, betul. Untuk dirimu sendiri. Tapi jikalau engkau bisa menjadi pelopor pembangunan bangsa, pelopor pembangunan daripada masyarakat, engkau lantas bisa merasa, oh, aku punya hidup ini mempunyai dharma bakti. Aku punya hidup mempunyai isi, bukan hidup yang kosong. Sahabat Arsip, saat ini Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan Arsip Nasional Republik Indonesia sedang membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dukung kami untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun untuk keberhasilan zona integritas. Demikianlah Top Secret episode kali ini. Sampai jumpa pada Top Secret episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip.